Lanjutan daripada pengajaran kita di hari sebelumnya, yaitu apakah ada contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang menemukan kehendak Allah bagi hidup mereka. Tentu ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang menemukan kehendak Allah bagi hidup mereka. Berikut ada beberapa contoh di dalam Alkitab orang-orang yang menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu Yusuf. Dalam Kejadian 37 sampai 50, Yusuf mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, termasuk menjadi orang yang dijual oleh saudaranya sendiri sebagai budak dan dipenjara tanpa alasan yang pasti. Namun akhirnya ia menemukan kehendak Allah bagi hidupnya ketika ia diangkat menjadi gubernur Mesir dan dapat membantu mencegah kelaparan di daerah tersebut. Yang kedua, Musa. Dalam Keluaran 3, Musa awalnya hidup sebagai seorang pemuda biasa, tetapi kemudian ia mendapatkan visi dari Tuhan dan diberi tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Meskipun demikian, ia merasa ragu dan takut pada awalnya. Tapi pada akhirnya menerima panggilan tersebut dari Allah dan berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang ketiga, Rut 1 ayat 4. Rut awalnya hidup bersama dengan keluarganya, tetapi kemudian ia menjadi janda. Meskipun ia telah kehilangan suaminya dan harus meninggalkan keluarganya, tetapi ia akhirnya menemukan kehendak Allah bagi hidupnya. Dan ketika ia menikah dengan Boaz, seorang pemimpin di Israel, dan dilahirkan anak laki-laki yaitu Obed yang menjadi leluhur dari Daud. Yang berikutnya Daud, 1 Samuel 16. Daud awalnya hanyalah seorang gembala, tetapi ia diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Meskipun Daud memiliki banyak musuh dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, namun pada akhirnya mengikuti kehendak Allah dan menjadi salah satu raja Israel yang paling sukses sepanjang sejarah. Kemudian Yesus. Kita tahu sendiri Yesus dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus Kristus adalah contoh sempurna dari seseorang yang menemukan kehendak daripada Allah, yaitu keallahannya sendiri, bagi hidupnya. Dia memiliki panggilan yang jelas untuk memberitakan kabar baik dan menebus dosa manusia. Dia mengikuti kehendak Allah sampai disalib, membebaskan kita dari semua kutukan dosa, dari semua kesalahan, dari semua hal-hal yang tidak baik. Semua contoh di atas ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita dan percaya bahwa Allah akan membimbing dan membantu kita untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang terbaik bagi setiap manusia yang mengikuti petunjuk daripada Tuhan, bukan hanya mengikuti kemauan sendiri, bukan hanya mengikuti kehendak sendiri, tapi tentu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk mengikuti kehendak daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin.